selamat pagi Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yohanes Gilbertus Doren selaku moderator kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi pertama sampai materi yang kelima. Untuk itu, kepada teman saya akan menjelaskan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya sebagai pemateri dari kelompok 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi dan teori organisasi. Organisasi adalah aktivitas terkoordinasi yang melibatkan sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-cirinya meliputi yang pertama struktur yang jelas, yakni pembagian kerja dengan hierarkis. Yang kedua tujuan bersama, yakni tujuan yang saling terkait di antara komponen. Yang ketiga koordinasi dan komunikasi, yakni diperlukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Organisasi berfungsi sebagai unit orang yang memungkinkan pencapaian berbagai tujuan. Ini melibatkan komponen seperti sumber daya manusia, hubungan kerja, dan kesadaran rasional anggota yang selaras dengan keterampilan mereka. Ciri-ciri pemimpin organisasi mencakup sekelompok individu yang dapat dikenali. Yang kedua, aktivitas yang beragam dan saling bergantung. Yang ketiga, kontribusi dari setiap anggota. Yang keempat, adanya wewenang dan koordinasi. Teori organisasi menjelaskan mekanisme kolaborasi antara individu dan mencakup yang pertama perspektif historis, yakni memahami teori klasik, neoklasik, dan modern. Yang kedua, proses pembentukan teori, yakni evolusi konsep menjadi variabel dan hipotesis yang dapat diuji dengan penekanan pada validasi empiris. Pemahaman ini penting untuk mengelola kolaborasi dalam organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang sejarah evolusi teori organisasi. Jadi, sejak tahun 1919, teori organisasi berkembang dari manajemen ilmiah hingga perspektif sistem terbuka yang menekankan faktor manusia, teknologi, dan juga lingkungan. Dari perkembangan yang pertama itu ialah perkembangan teori klasik, di mana yang pertama ada Frederick Taylor atau Scientific Management yang menekankan efisiensi kerja dengan metode ilmiah melalui seleksi pekerja, kerjasama, dan pembagian tanggung jawab. Dan juga ada Henry Fayol, yaitu mengembangkan 4 prinsip dalam kemanajemenan, serta Max Weber yang memperkenalkan teori birokrasi dengan hierarki dan aturan yang jelas. Yang kedua ada teori neoklasik, di mana mengutamakan faktor manusia dalam organisasi. Yang pertama ada Elton Mayo, di mana eksperimen Hawthorne yang menunjukkan pentingnya hubungan sosial. Douglas MacGregor yang mengemukakan teori X dan Y tentang motivasi pekerja. Dan juga ada Chester Bernard dan Warren Bennis yang menyoroti komunikasi dan kepemimpinan. Yang ketiga ada teori modern, di mana melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan, di mana Herbert Simon yang mengembangkan teori ini menggunakan pendekatan kontingensi teori, dan juga Katz dan Kahn yang menjelaskan bahwa organisasi sebagai sistem sosial. Dan juga ada John Woodward dan Charles Perrow, di mana pengaruh teknologi dalam struktur organisasi. Dan yang terakhir ada James Smart, Herbert Simon, dan Jeffrey Pfeffer, di mana organisasi sebagai arena politik dengan konflik kepentingan. Jadi teori organisasi terus berkembang menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan juga lingkungan bisnis. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada model organisasi. Model organisasi ada 4 yang kami ambil, yaitu yang pertama organisasi hierarki. Organisasi hierarki adalah struktur yang memiliki lapisan-lapisan manajerial yang jelas, biasanya digunakan pada perusahaan besar. Yang kedua, organisasi mekanistik. Organisasi mekanistik memiliki pengambilan keputusan terpusat dan sistem kontrol dan terstandarisasi. Yang ketiga, organisasi organik. Organisasi organik memiliki tingkat formalitas, spesialisasi, dan standarisasi yang rendah. Dan yang terakhir, organisasi matriks. Organisasi matriks adalah aspek model hierarkis dan datar di mana karyawan melapor kepada lebih dari satu manajer. Kategorisasi organisasi efektif menjadi efektif. Yang pertama, organisasi efektif. Organisasi efektif adalah organisasi yang berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Organisasi efektif memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, budaya organisasi yang positif. Yang kedua, kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga, komunitas yang baik.
keempat, struktur dan tujuan yang jelas, dan yang terakhir, kinerja yang baik. Jika sebuah organisasi memiliki ciri-ciri tersebut, maka organisasi tersebut adalah organisasi yang efektif. Yang kedua yaitu organisasi tidak efektif. Organisasi tidak efektif adalah organisasi yang gagal mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Ciri-ciri organisasi tidak efektif yaitu yang pertama, budaya organisasi yang negatif, yang kedua, kepemimpinan yang lemah, yang ketiga, komunikasi yang buruk, yang keempat, struktur dan tujuan yang tidak jelas, yang kelima, kinerja yang tidak baik, yang kelima, kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan organisasi dan contoh organisasi efektif dan tidak efektif. Yang pertama, lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar lingkungan seperti lingkungan makro dan lingkungan mikro. Sedangkan lingkungan internal yaitu faktor-faktor yang berada di dalam organisasi seperti struktur organisasi, budaya organisasi, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Yang berikut yaitu contoh organisasi efektif dan tidak efektif. Yang pertama, contoh organisasi efektif. Organisasi efektif yang kami ambil di sini yaitu PT PNM atau Permodalan Nasional Madani. Mengapa organisasi ini disebut organisasi efektif? Karena organisasi ini memiliki budaya kerja yang baik, struktur organisasi dan tujuan yang jelas, sumber daya manusia yang memadai, dan mudah beradaptasi dengan teknologi. Sedangkan organisasi tidak efektif yang kami ambil di sini yaitu organisasi PT Solo Manufaktur Kreasi. Mengapa organisasi ini disebut organisasi tidak efektif? Karena organisasi ini banyak produk yang memproduksi produk prematur dan kalah saing dengan produk luar, kurang eksistensi di media, dan kurang memiliki inovasi. Desain dan struktur organisasi. Desain organisasi dalam pengaturan dan koordinasi untuk mencapai tujuan organisasi yang pertama ialah pilar. Pilar pertama ialah pembagian kerja atau alokasi tugas. Yang kedua ialah pengelompokan yang berarti kelompok dalam unit. Yang ketiga ialah relasi yang berarti interaksi antar unit. Dan yang keempat ialah koordinasi yang bertujuan untuk menghindari duplikasi. Yang berikut ialah faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Faktor pertama ialah skala organisasi, yang berarti besar organisasi butuh lebih banyak koordinasi. Yang kedua ialah strategi. Ini artikan struktur organisasi harus sesuai dengan visi organisasi. Yang ketiga ialah teknologi, yang berarti digitalisasi mempengaruhi kerja dalam organisasi. Yang terakhir ialah lingkungan, yang artinya persaingan dan regulasi. Pengaturan tugas dan koordinasi untuk mencapai tujuan yang selanjutnya itu adalah pendekatan. Yang pertama, fungsional, berdasarkan fungsi kerja. Yang kedua, produk, berdasarkan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, geografis, berdasarkan lokasi. Yang keempat, pelanggan, berdasarkan jenis pelanggan. Yang terakhir adalah matriks, kombinasi dua pendekatan. Pengaturan tugas dan koordinasi untuk mencapai tujuan selanjutnya itu adalah struktur. Yang pertama, formal, resmi dengan hierarki. Yang kedua, informal, terbentuk dari interaksi sosial. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sekarang kelompok kami akan memberikan jawaban. Untuk itu, kepada teman saya akan memberikan jawaban, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Veronica Debianti Benedictus dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari teman Yelen Panggi mengenai apa saja sih unsur internal dan eksternal organisasi. Baik, yang pertama kita langsung saja masuk ke unsur internal organisasi. Unsur internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi yang dapat mempengaruhi operasional dan pencapaian tujuan. Kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu visi, misi, dan tujuan. Ini berarti menentukan arah dan tujuan organisasi serta bagaimana organisasi beroperasi. Yang berikut ialah struktur organisasi yang berarti mengatur pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi. Yang berikut ada sumber daya manusia atau SDM, terdiri atas karyawan, manajer, dan pemimpin yang menjalankan organisasi serta berkontribusi terhadap keberhasilannya. Yang berikut ada budaya organisasi yang terdiri atas nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh anggota organisasi dalam bekerja. Yang berikut ada keuangan dan sumber daya fisik. Ini terdiri atas modal, aset, fasilitas, dan teknologi yang digunakan untuk operasional. Yang berikut ialah sistem dan prosedur operasional.
Ini artinya kebijakan dan standar kerja dan mekanisme yang diterapkan dalam menjalankan organisasi tersebut. Nah, yang berikut ialah unsur eksternal organisasi. Unsur eksternal ini berarti kebalikan dari unsur internal yang berarti faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan kebijakan organisasi. Unsur pertama ialah lingkungan ekonomi. Kondisi perekonomian, inflasi dan suku bunga, dan juga daya beli masyarakat dapat mempengaruhi operasional organisasi. Yang berikut ialah lingkungan sosial dan budaya. Terdiri atas norma, adat istiadat, serta nilai-nilai masyarakat yang berpengaruh terhadap organisasi. Yang berikut ialah lingkungan teknologi. Perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi cara kerja dan inovasi dalam organisasi. Yang berikut ialah lingkungan hukum dan regulasi. Yang berarti undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan yang harus dipatuhi oleh organisasi. Berikut ada persaingan pasar, yang berarti keberadaan pesaing yang dapat mempengaruhi strategi dan kebijakan bisnis organisasi. Yang berikut ialah lingkungan politik. Ini berarti kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan hubungan internasional yang bisa berdampak pada organisasi. Terima kasih dan sekian dari saya. Oke baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 yang berbunyi, sebutkan salah satu contoh organisasi lalu jelaskan perubahan organisasi tersebut seiring dengan perkembangannya teori organisasi. Jadi salah satu contoh organisasi yang dapat dianalisis dalam konteks perubahan yang berjalan seiring dengan perkembangan teori organisasi itu adalah organisasi General Motors yang disingkat GM. Ini merupakan salah satu organisasi produsen mobil terbesar di dunia. Jadi pada awal berdirinya GM ini menerapkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah Frederick Taylor yang menekankan efisiensi produksi dan spesialisasi. Jadi proses produksi mobil diorganisir dengan cara yang sangat struktural dengan pembagian tugas yang jelas di antara pekerja. Jadi pada awal ini mereka menekankan prinsip teori organisasi klasik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa teori organisasi klasik itu menekankan pada struktur formal, pembagian kerja dan juga efisiensi. Dan juga berfokus pada perorganisasian, pekerjaan, dan hierarki yang jelas. Terus yang kedua, setelah Perang Dunia Kedua itu, GM mulai menyadari pentingnya motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Mereka mulai menerapkan pendekatan yang lebih humanistik seperti program pelatihan para karyawan dan juga pengembangan para karyawan, serta pemerhatian kesejahteraan pekerja. Ini mencerminkan pengaruh dan penelitian Hawthorne yang menunjukkan bahwa perhatian terhadap karyawan dapat meningkatkan produktivitas. Ini kita bisa mengetahui bahwa mereka menerapkan teori organisasi neoklasik, di mana teori organisasi neoklasik ini menekankan pentingnya faktor manusia dalam organisasi. Ini mencakup aspek psikologis dan juga sosial serta hubungan antara individu di dalam organisasi tersebut. Terus yang ketiga, pada tahun 2000-an sampai saat ini, GM menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk krisis keuangan dan juga persaingan global. Jadi, untuk beradaptasi, GM ini melakukan restrukturisasi besar-besaran, termasuk pengurangan biaya kerja, pengembangan mobil ramah lingkungan, dan juga investasi dalam teknologi baru. Jadi, mereka mulai menerapkan pendekatan berbasis tim dan juga kolaborasi lintas fungsi untuk meningkatkan inovasi dan juga respon terhadap pasar. Ini kita bisa dilihat bahwa mereka menerapkan teori organisasi modern, di mana ini mencakup pendekatan sistem, kontingensi, dan juga teori jaringan, dan juga penekanan terhadap pentingnya adaptasi lingkungan yang berubah dan juga inovasi dan kolaborasi. Jadi, perubahan yang dialami oleh General Motors ini mencerminkan evolusi dari teori klasik, neoklasik, dan juga modern. Dari awal yang sangat terstruktur dan efisiensi, GM beralih ke pendekatan yang lebih humanistik dan akhirnya mengadopsi strategi yang lebih adaptif dan inovatif untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. Jadi perubahan ini menunjukkan bagaimana organisasi dapat berkembang dan juga beradaptasi seiring dengan perkembangannya teori organisasi. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Natalia Faot, yaitu bagaimana cara organisasi hierarki beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren bisnis modern.
Di sini organisasi hierarki sering menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren modern karena struktur mereka yang cenderung birokratis. Namun ada beberapa cara yang dapat mereka lakukan untuk tetap relevan dan kompetitif, yaitu yang pertama, menerapkan struktur yang lebih fleksibel, di mana menerapkan desentralisasi dalam pengambilan keputusan untuk respon yang lebih cepat terhadap perubahan. Yang kedua, digitalisasi dan otomatis, di mana mengotomatisasi tugas administratif agar karyawan bisa fokus pada inovasi dan strategi. Yang ketiga yaitu budaya inovasi dan agile mindset, yaitu mendorong eksperimen dan interaksi cepat melalui metode agile atau lean management, dan memberikan ruang bagi entrepreneurship untuk inovasi dalam organisasi. Yang keempat yaitu pengembangan sumber daya manusia, di mana mengadakan pelatihan berkala tentang teknologi baru dan keterampilan digital. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan ekosistem bisnis. Yang pertama yaitu menjalin kemitraan dengan startup teknologi, universitas, dan komunitas inovasi. Yang keenam yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan dengan teknologi, menggunakan AI dan data analisis untuk memahami preferensi pelanggan dan personalisasi layanan, dan mengintegrasikan agar pelanggan memiliki pengalaman yang konsisten di berbagai platform. Baik, itu tadi jawaban dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.